Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, kita sudah sampai kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan hidayah, kesempatan yang baik untuk bisa beramal soleh semaksimal mungkin. Alhamdulillah, untuk kali ini kita membahas tentang rukun Islam, di mana rukun Islam itu ketika kita melihat ada 5 rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa, dan yang kelima ada haji. Di mana dari rukun Islam ini kita seringkali melihat di situ ada posisi di mana mungkin kita sudah terbiasa dengan berbagai rukun Islamnya. Tapi di tengah masyarakat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas begitu, yaitu tentang zakat dan sholat. Padahal kalau kita lihat di dalam rukun Islam bahwa masing-masing saling berkaitan. Jadi zakat dan sholat itu bukan sesuatu hal yang berbeda, tapi sesuatu yang sejajar. Dimana ketika kita bisa melihat di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyampaikan sholat dan zakat itu saling berkaitan. Misal di surat Al-Baqarah ayat 43, di mana di situ ada kalimat dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan itu berulang beberapa kali di dalam Al-Quran, sehingga dari situ bisa kita lihat bahwa sebenarnya mungkin Allah sedang menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat, jangan lupa loh, ternyata ada syariat zakat. Dimana ketika kita lihat di masyarakat, zakat ini belum dipahami sebagaimana masyarakat atau kita sebagai muslim memahami tentang syariat sholat. Kita mungkin paham bagaimana syariat sholat, kita melaksanakannya, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Tapi ketika kita berbicara dengan zakat, banyak di masyarakat yang masih bingung. Banyak masyarakat yang hanya menganggap bahwa zakat itu ya zakat fitrah. Tapi ketika kita melihat lagi, belajar lagi tentang syariat zakat, sebagaimana syariat zakat di dalam Islam, kita akan mengetahui bahwa ternyata tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta, di mana di situ ada cabang-cabangnya juga, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, dan sebagainya. Lalu kenapa dalam Islam disyariatkanlah tentang zakat? Ini menjadi salah satu keunikan di dalam Islam itu sendiri, bahwa salah satu instrumen yang penting di dalam kehidupan atau di peradaban itu bahwa perlu adanya ekonomi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi itu bisa terdistribusi dengan baik. Di dalam Islam, salah satu hal yang menjadi poin penting adalah keadilan di masyarakat, di mana ada yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin, ada yang miskin membantu, sebagian membantu pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa dilakukan oleh orang yang mungkin tidak kaya. Gitu. Di situ ada saling berhubungan. Berbeda halnya ketika kita bertemu dengan sistem yang dimana segelintir orang saja yang kaya, sementara banyak orang yang miskin. Akhirnya timbullah berbagai masalah sosial di dalam masyarakat. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, Islam ada banyak solusi yang bisa menyelesaikan hal itu. Maka dari itu, kita sebagai muslim perlu sekali untuk memahami bagaimana syariat zakat itu. Karena ketika kita paham syariat zakat, otomatis kita sebagai muslim tahu kapan kita sebagai orang yang wajib zakat sebagai muzaki, kapan bagaimana zakat itu dikelola, dan bagaimana manfaat dari zakat itu nanti di masyarakat. Jadi nanti kita bisa paham kenapa kondisi sosial ini di Indonesia khususnya itu semakin banyak warga yang miskin, semakin banyak warga yang kekurangan gitu. Kita bisa mengambil solusi dari Islam itu sendiri. Di dalam Islam banyak sekali solusi yang bisa kita ambil. Maka dari itu kita penting untuk mempelajari tentang syariat zakat. Karena kembali lagi bahwa itu salah satu bentuk komitmen kita sebagai muslim, bentuk komitmen kita tentang keimanan kita. Semoga ini bisa memantik
bapak-bapak, ibu-ibu, mas mbak sekalian, untuk kita bisa kepo, untuk kita bisa cari tahu bagaimana syariat zakat itu sebenarnya, bagaimana syariat zakat itu yang luar biasa manfaatnya yang Allah turunkan kepada Islam, kepada kita sebagai umat muslim gitu. Dan ini semoga bisa menjadi wasilah untuk teman-teman mensyiarkan tentang bagaimana pentingnya zakat di dalam Islam, di dalam masyarakat muslim khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.